Begitu dungeon break terjadi, semua hunter langsung bersiap heran. Namun Jinwoo entah kenapa buru-buru menyuruh mereka semua untuk menahan serangan. Selain ketua Wu Jinchul yang panik dan bingung, Hunter Choi juga terlihat tidak habis pikir dengan apa yang Jinwoo lakukan. Dia pikir Jinwoo bermaksud menunggu para monster itu mendarat terlebih dahulu baru bertempur habis-habisan, alih-alih menyerang mereka semua saat masih melayang di udara. Dan saat pemimpin dari pasukan monster tersebut sudah mendarat, Jinwoo langsung berjalan pelan menghampirinya, yang tanpa disangka-sangka sang pemimpin monster malahan langsung bertekuk lutut di hadapannya. Sambil bersimpuh menaruh hormat, sang pemimpin monster memperkenalkan dirinya sebagai Grand Marshal Belion. Dia adalah pemimpin tertinggi dari bala tentara bayangannya sang Shadow Monarch. Ketua Wu Jinchul terlihat shock dan bingung dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sementara Thomas Andre sepertinya semakin respect kepada Jinwoo, karena di antara ribuan pasukan yang hormat kepada Jinwoo, ada 3 bayangan naga Kemish, yang mana satu saja yang pernah muncul di Amerika sempat nyaris membuat negara adidaya tersebut hancur lebur tidak karuan. Melihat begitu banyak dan kuatnya pasukan bayangan yang berada di bawah komando Belion, Jinwoo yakin itu pasti adalah warisan dari Ashborn Shadow Monarch sebelumnya. Dengan datangnya bala tentara warisan itu, Jinwoo merasa sudah siap untuk menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. Beberapa hari setelahnya, di kantor Asosiasi Hunter Korea, sebuah rapat luar biasa diselenggarakan. Topik yang mereka angkat antara lain permintaan media asing terkait penjelasan resmi atas apa yang sebenarnya sudah terjadi, Biro Hunter Amerika yang meminta mereka untuk memberitahukan di mana lokasi Hunter Sung Jinwoo berada, Badan Pusat Penanggulangan Bencana yang meminta izin untuk membolehkan para pengungsi pulang, dan channel podcast Hunter Jimmy Show yang meminta izin untuk melakukan wawancara dengan Hunter Sung Jinwoo. Salah seorang peserta rapat kemudian nyeletuk, Jimmy Show atau apalah itu, mereka bebas mewawancarai Hunter Sung Jinwoo kalau bisa. Seorang peserta rapat yang lain malahan terlihat kecewa mengetahui kalau yang keluar dari dalam gate adalah bala tentaranya Sung Jinwoo. Mendengar hal itu, Ketua Wu Jinchul langsung mengsekaknya dengan mengatakan, apakah monster mengerikan yang dia harapkan keluar dari sana? Ketua Jinchul benar-benar terlihat bingung harus berbuat apa. Mengabaikan undangan wawancara untuk mengunjungi keluarga para hunter yang tewas sepertinya masih kurang begitu tepat. Namun fakta kalau mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang ribuan pasukan bayangannya Jinwoo yang keluar dari dalam gate membuat mereka juga tidak bisa sembarangan mengeluarkan statement. Terlebih lagi saat ini posisi Sung Jinwoo juga tidak ada yang mengetahuinya. Tapi sebagai kolega yang baik, Ketua Jinchul benar-benar berusaha melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu Jinwoo. Di sebuah pulau yang entah berada di belahan bumi sebelah mana, Jinwoo ternyata sedang melakukan simulasi pertempuran dengan membagi pasukan bayangannya menjadi 2 kubu. Saat sedang mengawasi pasukannya bersama dengan Belion, Beru tiba-tiba muncul dan meminta untuk diizinkan berduel melawan Belion guna memperebutkan posisi Grand Marshal. Karena penasaran juga dengan hasilnya, Jinwoo mengizinkan 2 komandan terkuatnya itu untuk saling berduel. Melihat begitu besarnya ukuran pedang yang Belion gunakan, Jinwoo yakin dia pasti tipikal petarung yang lebih mengandalkan kekuatan daripada kecepatan. Sehingga Jinwoo percaya Beru dengan kecepatannya masih punya kesempatan untuk menang darinya. Tapi ternyata pedang besarnya Belion bisa memanjang seperti bangkainya Renji. Dan dengan pedang tulang ikannya tersebut, dengan mudah dia menangkap Beru yang sudah kadung meluncur langsung ke arahnya. Namun sebagai spesies serangga yang terkenal akan kegigihannya, Beru yang sudah tertangkap tetap ngotot menyerang Belion secara frontal. Di waktu yang sama di bandara Beijing, Liu Zigang dan rombongannya yang baru saja kembali dari Korea langsung diserbu oleh para wartawan yang sok tahu dan kepo. Liu jelas langsung gondok mendengar salah satu wartawan bertanya untuk apa dia repot-repot terbang ke Korea. Dia bilang, apa mereka tidak bisa membaca peta atau bagaimana? Jelas-jelas posisi negara mereka berada di atas Korea. Saking gondoknya, Liu kemudian berujar kalau dirinya sama sekali tidak pede untuk bisa menghentikan apapun jika Hunter Sung Jinwoo saja gagal menghentikannya. Sehingga dia memutuskan datang ke sana hanya untuk membantu. Jika ada yang tidak puas dengan jawabannya, silahkan hadapi sendiri saja para monster tersebut. Baru sedetik dia meluapkan emosinya, sesuatu yang mengerikan tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Sebuah gate yang mirip seperti yang muncul di Korea, kini muncul juga di Cina. Sementara itu di suatu tempat nan jauh di sana, Yogumun sang Transfiguration Monarch terlihat sedang melapor kepada seseorang terkait pengkhianatan Shadow Monarch. Dan seseorang yang dia lapori itu terlihat sangat percaya diri untuk bisa mengatasi sang Raja Kematian. Dengan pasukan naga di belakangnya, sang Destruction Monarch bersiap untuk berangkat ke medan pertempuran. Meski sudah berkali-kali dikoprok KO oleh Belion, Beru masih ngotot ingin menantangnya lagi dan lagi. Ternyata Beru pikir hanya dengan mengalahkan Belion dan menjadi Grand Marshal, dirinya baru akan bisa terus berada di sampingnya Jinwoo. Karena tidak ingin duelnya terus berlanjut, Jinwoo lalu bilang kalau Belion adalah tangan kanannya, Beru bisa menjadi tangan kirinya, sehingga keduanya bisa terus berada di sampingnya. Mendengar hal itu, Beru benar-benar tersentuh dan terharu dengan kebijaksanaan junjungannya itu. Setelah Beru sukses mendapatkan posisi penting, giliran Igris yang
mengajukan diri. Namun Jinwoo yang tidak ingin repot buru-buru mengatakan kalau Igris bisa terus berada di belakangnya saja. Masalahnya para komandannya yang lain jadi terinspirasi untuk ikut-ikutan bersaing juga. Bahkan ketiga naga bayang pun sampai beradu kuat-kuatan semburan api, yang mana ketiganya langsung dibuat kicap oleh Tusk yang dengan curangnya menggunakan Art of Avarice. Di sisi lain, para semut pekerja terlihat sedang bergotong royong membangun sebuah tempat peristirahatan yang layak bagi junjungan mereka, yang sepertinya itu adalah idenya Beru. Nah, ternyata sampai di momen ini tentara bayangan yang Belion bawa semuanya masih belum ditarik masuk ke dalam bayangannya Jinwoo. Jinwoo beralasan mereka semua pasti masih capek karena lama terjebak di celah antar dimensi sebelum akhirnya sampai ke bumi. Makanya Jinwoo membiarkan mereka semua bebas agar bisa menghirup udara segar dulu. Setelahnya giliran Jinwoo yang bertanya kepada Belion bagaimana perasaannya sekarang setelah Ashborn tiada. Belion bilang dia sudah bersama dengan Ashborn sejak melawan para rulers yang mengkhianati Absolute Being, dan saat Ashborn mendapatkan kekuatan bayangannya, Belion mengikrarkan dirinya sendiri sebagai tentara bayangan pertamanya. Selama ini Belion mengaku selalu berada di samping Ashborn dan tidak pernah sekalipun meragukan keputusan yang dia ambil. Jinwoo kemudian meminta Belion untuk bercerita lebih banyak lagi tentang dirinya dan Ashborn. Dan Belion pun memulai ceritanya dari bahkan saat dirinya masih berbentuk sebutir buah. Konon semua tentara surga lahir dari pohon dunia dalam bentuk sebutir buah, di mana cabang-cabang dari pohon tersebut ukurannya bisa menutupi seluruh langit. Setelah entah berapa lama Jinwoo mendengarkan dongeng dari Belion, Jinwoo mulai berpikir untuk memberitahu seluruh dunia tentang keberadaan 8 pasukan yang bisa datang kapan saja. Semua orang sebaiknya tahu kalau pertempuran akan segera datang dan Jinwoo mungkin tidak akan bisa melindungi mereka semua. Karena berdasar dari apa yang dia lihat dalam ingatannya Ashborn, kekuatan tempur Sang Raja Naga bisa menjadikan semua musuhnya menjadi abu dan pasukan semengerikan itu sedang bergerak menuju ke bumi. Ibu Jinwoo merasa sangat khawatir saat melihat anak cowoknya tiba-tiba menjadi koki dadakan di rumah karena berdasar pengalamannya, ayah Jinwoo juga melakukan hal yang serupa setiap kali akan menjalankan misi yang berbahaya. Namun seolah menghindari pertanyaan tersebut, Jinwoo bilang ada tamu yang datang meskipun belum terdengar suara bel rumah berbunyi. Dan tamu yang Jinwoo maksud tersebut ternyata adalah ketua kontraktor Hyojin, bapaknya Jinwoo. Dengan level kecerdasannya, ketua Hyojin yakin dia bisa bangun dari tidur abadi bukan karena dia orang spesial. Fakta bahwa hanya dia dan ibunya Jinwoo saja yang bisa bangun dari penyakit sihir tersebut membuat ayah Jinwoo yakin kalau Jinwoo adalah orang yang telah menyembuhkannya. Jinwoo pun mengakui hal itu. Menurutnya ayah Jinwoo adalah sosok yang dapat dipercaya karena dia tidak memanfaatkan kedekatannya dengan Jinwoo untuk mendapatkan apa yang dia mau. Oleh karena ayah Jinwoo bilang ingin membalas budi, Jinwoo kemudian memintanya agar berjanji untuk merawat ibu dan adiknya jika nanti terjadi sesuatu kepadanya. Setelahnya Jinwoo berkunjung ke gedung asosiasi untuk berbicara empat mata dengan ketua Wu Jinchul. Dari penjelasan ketua Jinchul, saat ini telah muncul 8 gate super besar di 8 negara yang berbeda, termasuk salah satunya di atas langit Shanghai, Cina. Jinwoo bilang kepada ketua Jinchul kalau yang akan keluar dari dalam gate tersebut semuanya adalah musuh. Dan karena ketua Jinchul bilang kalau dia percaya dengan semua omongannya Jinwoo, Jinwoo lalu memperlihatkan secuil ingatannya Ashborn kepadanya yang membuatnya langsung bergidik ngeri sampai keluar keringat dingin. Apa yang sudah Jinwoo perlihatkan kepadanya membuat perspektifnya tentang Hunter alias Awakener berubah 180 derajat. Kini akhirnya dia tahu awakening yang dialami oleh sebagian umat manusia ternyata hanyalah untuk menyortir siapa saja yang kemungkinan nanti akan masih bisa bertahan hidup setelah pertempuran terjadi. Sebuah pertempuran yang bahkan bukan dilakukan oleh umat manusia itu sendiri, melainkan pertempuran besar antara pasukan Monarch versus pasukan Rulers. Dan yang paling membuatnya tidak habis pikir adalah Jinwoo berniat untuk menghadapi mereka semua itu sendirian. Keesokan harinya sebuah pertemuan besar yang menghadirkan perwakilan dari 152 negara diadakan atas permintaan Jinwoo. Saat semua tamu sudah datang, seorang staf bertanya kepada ketua Jinchul terkait apa yang sebenarnya terjadi. Alih-alih menjawabnya secara lugas, ketua Jinchul hanya membayangkan betapa mengerikannya kedatangan pasukan naganya Destruction Monarch, yang mana di belakang para naga itu ada seekor naga super besar yang bahkan jika seluruh hunter bekerja sama menghadapinya, sang naga tetap tidak akan tergores luka sedikit pun. Bahkan sekali semburan apinya saja sudah cukup untuk membumi hanguskan seluruh dunia. Nah, oleh karena semua tamu undangan sudah datang, ketua Jinchul menelpon Jinwoo untuk menanyakan di mana posisinya. Dan seperti biasa, dalam sekejap mata Jinwoo tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Di depan perwakilan dari 152 negara, keduanya siap untuk mengabarkan berita terburuk bagi umat manusia.
Pak Brennan dari Biro Federal Hunter Amerika terlihat cukup prihatin melihat banyak sekali tamu undangan yang datang. Bahkan Presiden, Perdana Menteri, Ketua Serikat, dan Ketua Asosiasi pun semuanya datang. Karena semuanya pasti sedang merasa sangat tertekan, Pak Brennan berharap Hunter Sung Jinwoo akan bilang kalau gate-gate tersebut tidaklah berbahaya, sama seperti yang muncul di kota Seoul. Tapi nyatanya yang dikatakan oleh Jinwoo adalah sebaliknya. Bahkan Hunter level nasional pun katanya tidak akan sanggup mengatasi bencana mahadahsyat yang akan keluar dari masing-masing gate tersebut, karena setidaknya akan ada ratusan monster yang masing-masing dari mereka memiliki kekuatan setara naga kemis yang sempat didaulat sebagai bencana terbesar umat manusia. Oleh karena para hadirin dan hadirat tidak bisa percaya dengan kata-katanya begitu saja, Jinwoo kemudian memperlihatkan kepada mereka semua bagaimana dia bisa menciptakan beberapa gate sekaligus. Jinwoo bilang musuh yang akan mereka hadapi mampu membuat gate seperti yang baru saja dia demokan. Namun karena banyaknya pasukan yang mereka bawa, mereka butuh waktu yang lama untuk bisa sampai ke bumi. Mendengar hal itu, reaksi dari para tamu undangan pun beragam. Bahkan sampai ada yang menuduh Jinwoo sebagai salah satu dari para pembawa bencana tersebut. Namun seorang hadirin yang pikirannya cukup rasional kemudian bertanya kepada Jinwoo, jika melawan tidak ada gunanya, lalu apa yang sebaiknya mereka lakukan? Jinwoo bilang, mengungsilah sejauh mungkin dari lokasi munculnya ke-8 gates tersebut. Setelah itu, Jinwoo mengunjungi pulau tempat tentara bayangannya dibiarkan bebas berinovasi, dan alangkah terkejutnya dia begitu melihat rumah sederhana yang Beru siapkan ternyata adalah sebuah kastil yang sangat megah. Niat baiknya Beru pun akhirnya diganjar hukuman sujud nungging oleh Jinwoo. Setelahnya, Belion dengan sadar diri menerima hukuman yang sama karena ternyata dialah dalang dibalik dipasangnya umbul-umbul di puncak menara kastil. Dalam kondisi keduanya masih nungging, Jinwoo bertanya kepada Belion, apakah jika dirinya mati, Belion yang akan mengambil alih komando bala tentara bayangannya? Dan ternyata tidak. Jika Shadow Monarch mati, maka semua tentara bayangannya juga akan ikutan mati. Jawaban dari Belion ini membuat Jinwoo semakin yakin kalau kelebihan dari tentara bayangan adalah kesetiaannya, karena mereka akan memprioritaskan keselamatan Shadow Monarch di atas segalanya. Namun karena proses regenerasi para bayangan akan menguras energi sihir sang Shadow Monarch, maka kelebihannya itu juga sekaligus menjadi kelemahan baginya. Celakanya, belum-belum Igris sudah pesimis kalau kekuatan tempur mereka tidak akan cukup untuk menandingi pasukan lawan. Terlebih lagi, kata Belion, jumlah pasukan musuh diperkirakan ratusan kali lipat lebih banyak dari mereka. Dengan kata lain, jumlahnya mencapai 10 jutaan tentara. Di Kanada, Hunter Rank S mereka yang bernama Jay Mills menganggap peringatannya Sung Jinwoo sebagai strategi licik agar Jinwoo bisa menguasai semua dungeon yang muncul. Sehingga alih-alih mengungsi sejauh mungkin dari lokasi terbukanya gate, Jay Mills malah mengumpulkan pasukan Hunter untuk melakukan raid berjamaah. Celakanya, menurut info yang Ketua Jinchul dapatkan, top ranking hunter dari beberapa negara juga punya pemikiran yang sama dengan Jay Mills. Contohnya, para hunter dari negeri Perindavan. Oleh karena mustahil menghandle semua pasukan monark sekaligus, Jinwoo memutuskan untuk berangkat ke Cina saja, karena di sanalah lokasi gate terdekat yang terbuka. Rencananya, setelah masalah di Cina selesai, Jinwoo baru akan mengurus pasukan monark yang lain. Lagi pula, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar pula peluang bagi Jinwoo untuk memenangkan pertempuran. Nah, di Cina, Hunter Liu Zigang sendiri yang datang secara khusus ke bandara untuk menyambut kedatangan Jinwoo. Dan begitu keluar dari bandara, Liu Zigang langsung membawanya untuk bertemu dengan 100.000 pasukan hunter terkuat yang Cina miliki. Lalu hanya dalam hitungan menit, tibalah waktunya Dungeon Break terjadi. Jinwoo pun langsung mengeluarkan seluruh bala tentara bayangannya yang membuat Hunter Liu Zigang jadi merasa minder sendiri. Parahnya lagi, Beru langsung menyuruhnya untuk minggir karena dia menganggap Liu Zigang sudah berdiri di tempat yang hanya dia yang boleh menempatinya. Terang saja Jinwoo langsung menyuruh Beru untuk berlaku sopan karena Liu Zigang ada di pihak mereka. Sesaat kemudian Dungeon Break pun terjadi, tapi anehnya Belion sama sekali tidak merasakan hawa keberadaan satu monster pun dari dalam gate tersebut. Menurut info yang Belion dapatkan dari intelnya, kondisi yang sama juga terjadi di TKP yang lain. Hal itu membuat Jinwoo langsung terperanjat panik karena dugaannya ternyata salah. Pasukan monark tidak muncul secara terpisah melalui 8 gate yang berbeda, melainkan muncul secara serentak dari satu gate yang lokasinya paling jauh dari Korea, yang tidak lain adalah Kanada, tempat di mana Jay Mills dan pasukannya sedang mengadu peruntungan. Ketika Dungeon Break terjadi di sana, para hunter dan para penduduk lokal yang hobinya ngeyel dibuat terkejut karena yang keluar dari dalam gate hanyalah satu ekor monster yang berwujud manusia saja, dan satu monster tersebut bisa berbicara layaknya seorang manusia biasa. Jay Mills yang merasa mendapatkan jackpot karena berpikir kalau Jinwoo bisa mendapatkan pasukan dari gate yang pecah di Korea karena dia bisa berkomunikasi dengan monster yang muncul di sana, lalu dengan bangga mengaku-ngaku kalau dirinya adalah sang raja.
Di China, Jinwo yang perasaannya mulai tidak enak kemudian menghubungi agen Adam White untuk menanyakan kondisi Dungeon Break yang terjadi di Kanada. Ternyata agen Adamnya sendiri malah sedang berada di lokasi yang Jinwo khawatirkan. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa negara Amerika berbatasan langsung dengan Kanada, sehingga pihak Biro Federal mengirimkan beberapa agen mereka untuk membantu. Agen Adam kemudian memberitahu Jinwo kalau sama dengan gate yang lain, tidak ada apapun yang keluar dari dalam gate yang pecah di sana. Namun agen Adam buru-buru merevisi informasinya itu karena melihat sesosok manusia keluar dari dalam gate sendirian. Mendengar hal itu, Jinwo langsung berteriak menyuruh agen Adam untuk segera menjauh dari TKP secepat dan sejauh mungkin. Namun sepertinya semuanya sudah terlambat karena semua top ranking hunter yang ada di barisan depan tiba-tiba sudah terbakar menjadi abu dan banyak sekali naga yang keluar secara berjamaah dari dalam gate yang disusul dengan barisan para monster dari berbagai spesies. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Jinwo yang merasa masih mungkin kalau hanya ingin menyelamatkan agen Adam, kemudian mencoba mengendalikan tentara bayangan yang dia tempelkan di tubuhnya untuk bisa membawa agen Adam berpindah tempat menggunakan skill Shadow Exchange. Namun belum sempat bayangan orknya Jinwo membawa agen Adam berteleportasi, sang Raja Naga sudah keburu muncul menyapa agen Adam dan tentara bayangannya Jinwo. Sebagai salam perkenalan, Sun Destruction Monarch menembakkan api dari mulutnya untuk memusnahkan bayangan orknya Jinwo yang ditugaskan untuk mengasisteni agen Adam. Serangan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi Jinwo kalau sang Raja Naga sejak awal sudah waspada dengan kekuatan tempur pasukan bayangannya yang akan terus bertambah kuat jika pertempuran terus berlarut-larut. Makanya dia memusatkan seluruh koalisi pasukannya di satu tempat agar pertempuran bisa selesai lebih cepat. Jinwo yang merasa rencananya untuk mengulur waktu sudah berantakan kini bingung harus berbuat apa karena jika dia pergi ke tempat Destruction Monarch sekarang, dia dan pasukannya pasti hanya akan menjadi santapan lezat baginya. Di saat Jinwo masih terhanyut dalam kebingungannya, Kanada sudah mulai di bumi hanguskan oleh pasukan naganya sang Destruction Monarch. Pak Brennan yang menyaksikan tragedi tersebut dari layar monitor di kantornya hanya bisa melampiaskan rasa frustasinya dengan minum minuman keras sambil membayangkan para hunter, para agen, dan para reporter yang bertugas di TKP yang kemungkinan besar sudah gugur semuanya. Kini yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu waktu sampai para monster yang jumlahnya di luar nalar tersebut menyeberang masuk ke wilayah Amerika Serikat. Saat sedang mabuk-mabukan itulah, Jinwo tiba-tiba muncul di kantornya untuk meminta runestone naga Kamish. Pak Brennan awalnya menolak permintaan Jinwo, namun begitu kebayang kalau Amerika sebentar lagi tidak akan ada lagi, Pak Brennan langsung berubah pikiran. Apalagi Jinwo bilang dia butuh runestone tersebut untuk melancarkan serangan balik. Selama perjalanan menuju ke ruang penyimpanan runestone, sepertinya Jinwo dan Pak Brennan membahas sesuatu tentang rulers dan para monster yang mereka kirim ke bumi. Dari pembicaraan tersebut, Pak Brennan akhirnya tahu kalau runestone yang bisa ditemukan di dalam mayat monster adalah hadiah dari para rulers untuk umat manusia agar bisa memburu para monster dengan lebih efisien. Meski begitu, Pak Brennan masih belum paham bagaimana Jinwo akan menggunakan runestone tersebut untuk memenangkan pertempuran. Jinwo lalu meminta Pak Brennan untuk melakukan sesuatu yang entah itu apa. Setelahnya, Jinwo pergi menemui Nyonya Selner yang ternyata bisa langsung tahu kalau Jinwo yang sekarang bukan lagi Jinwo yang diselimuti kegelapan, melainkan sudah menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Setelah meyakinkan Nyonya Selner kalau dirinya masih orang yang sama dengan yang dia kenal dulu, Jinwo lalu meminta Nyonya Selner untuk meramalkan masa depannya. Dan entah apa yang sebenarnya Nyonya Selner lihat, dia langsung menitikkan air mata karena saking terharunya dengan apa yang nanti akan Jinwo lakukan. Dia benar-benar tidak percaya jika ada orang yang akan mampu memikul beban seberat itu sendirian. Mendengar Nyonya Selner bilang begitu, Jinwo langsung tersenyum karena itu berarti dia tidak akan mati dan rencananya nanti akan berjalan sukses. Namun Nyonya Selner justru langsung marah-marah karena apa yang akan Jinwo lakukan nanti akan membuat semua orang lupa akan keberadaannya. Tanpa menanggapi peringatan dari Nyonya Selner itu, Jinwo langsung berpamitan dan berterima kasih atas waktu yang sudah Nyonya Selner sempatkan. Sesaat setelahnya, Jinwo yang sudah berada di atas tower sendirian menghubungi Hunter Cha untuk mengucapkan sebuah janji kalau apapun yang akan terjadi nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Dan di waktu yang bersamaan, para hunter di seluruh dunia terlihat sudah siap untuk bertempur bersama dengan aliansi mereka masing-masing. Ratusan ribu hunter yang tergabung dalam aliansi Hunter Asia, gabungan Hunter Eropa, koalisi Serikat Afrika, hingga gabungan pasukan emergency China sudah siap untuk menuju ke medan pertempuran menghadapi pasukan Sang Destruction Monarch yang sudah menghabisi jutaan penduduk bumi.
Di atas sebuah gedung bertingkat yang sudah tidak berbentuk lagi, Destruction Monarch terlihat kesepian karena dalam beberapa hari terakhir tidak ada pergerakan sama sekali dari Sung Jinwoo. Dengan ekspresi yang terlihat bosan, Destruction Monarch pikir menghadapi 10 juta pasukan yang dia bawa dengan pasukan bayangan yang jumlahnya hanya ratusan ribu memang suatu tindakan bunuh diri. Jadi rasanya wajar jika saat ini Shadow Monarch mungkin sudah kabur terkencing-kencing ke ujung dunia. Nah, saat sedang melamun itulah sebuah roket tiba-tiba mendarat tepat di bagian wajahnya, disusul puluhan roket yang lain yang ikut-ikutan menghujani tubuhnya. Pilot pesawat tempur yang menembakkannya dengan bangga merasa kalau misinya kali ini pasti sudah sukses dijalankan. Namun sesuatu yang sangat besar dan mengerikan tiba-tiba muncul di balik kepulan asap di depan mereka yang kemudian langsung menyemburkan api dengan intensitas yang gak kira-kira. Sementara itu di dalam kastil semutnya, Jinwoo terlihat duduk sendirian di singgasananya dengan tatapan mata yang sangat serius. Membayangkan betapa polos tingkah polanya Beru yang ternyata sekarang sudah bisa baca tulis, Jinwoo terlihat tersenyum sendiri. Sementara Berunya sendiri yang seolah sudah mengerti dengan apa yang Jinwoo rencanakan, terlihat menangis sedih dalam posisi kepalanya menyembul sedikit di permukaan lantai. Sementara Belion yang sudah berjongkok di sisi sebelah kanannya Jinwoo, seolah berusaha memperingatkan Jinwoo kalau apa yang dia rencanakan itu terlalu berbahaya. Begitu juga dengan Igris. Namun keputusan Jinwoo sudah bulat. Dia yakin jika ia dihadapkan dalam situasi ini adalah Ashborn, dia pasti juga akan melakukan hal yang sama. Dan saat Jinwoo mengatakan hal itu, Belion seolah melihat Ashborn dan Jinwoo menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka dari itu, ketiga jenderal perang utamanya Jinwoo dengan sepenuh jiwa dan raga mereka memutuskan akan selalu berada di sampingnya hingga tetes darah terakhir. Oleh karena tidak ingin merasa terbebani jika menghubungi keluarganya terlebih dahulu seperti anjurannya Belion, Jinwoo memutuskan untuk menghancurkan Samsung Pro Max-nya sebelum berangkat ke medan pertempuran. Di waktu yang sama, satu pesawat pengebom yang masih selamat terlihat sedang dikejar-kejar oleh seekor naga. Untungnya, si pilot berhasil keluar dengan kursi pelontar sesaat sebelum pesawatnya habis dikunyah-kunyah dan terbakar. Tapi teror yang mengancam nyawanya masih belum berakhir sampai di situ. Begitu berhasil menginjakan kakinya di tanah, dia mendapati rekan-rekan seperjuangannya sedang dicabik dan dikunyah-kunyah oleh para monster. Dan saat dia menengok ke belakang, sebuah mulut monster yang sangat besar dan mengerikan sudah siap menyambutnya sebagai hidangan pencuci mulut. Meski berhasil menghindar dan mendapatkan kembali AK-47-nya, tetapi peluru-peluru yang dia tembakan sama sekali tidak bisa memberi luka pada tubuh si monster. Hingga saat dirinya sudah pasrah akan nasibnya, seseorang tiba-tiba datang dan menghabisi si monster dengan sekali serang. Sung Jinwoo sudah tiba di medan pertempuran. Lalu dengan skill Commander Authority-nya, Jinwoo menghentikan pergerakan semua monster yang menyerangnya, lalu menghabisi mereka semua dengan tebasan kedua golok pembunuh naganya. Sebagai langkah awal dirinya terjun ke medan laga, semua monster yang baru saja dia habisi langsung dia bangkitkan jiwanya untuk menambah amunisi. Kehadiran Jinwoo akhirnya dirasakan juga oleh Destruction Monarch. Jogumon, sang Monarch of Transfiguration, kemudian bertanya apakah sekarang sudah saatnya mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerangnya. Namun anehnya, Monarch of Iron Body sama sekali tidak merasakan kehadiran dari pasukan bayangan di sekitar Shadow Monarch. Destruction Monarch curiga, Jinwoo berniat menghabisi semua pasukan musuh sendirian lalu menjadikan mereka semua sebagai tentara bayangannya yang baru guna menghindari perang terbuka dan demi bisa mengulur waktu. Di tempat lain, Ketua Wu Jinchul ternyata malah sedang duduk santai menyaksikan siaran berita di televisi yang mengabarkan kalau saat ini komplotan monster yang sudah selesai menghancurkan Kanada telah masuk dan mulai menghancurkan wilayah Amerika Serikat. Ketua Jinchul pikir jika Amerika yang notabene memiliki kekuatan tempur terbesar di dunia saja bisa dibuat tidak berkutik seperti itu, lalu apa yang bisa dilakukan oleh umat manusia saat ini selain berdoa berharap akan datangnya keajaiban? Nah, di saat Ketua Jinchul mulai khusyuk dalam berdoa, ratusan bala tentara bayangan terlihat mulai ikut terjun ke medan pertempuran. Kehadiran mereka seolah menjadi awal serangan balik dari pihak manusia. Di tempat lain, tanpa ampun Jinwoo membabat habis setiap monster yang dia temui, termasuk seekor monster raksasa yang berani-beraninya menyerangnya sendirian. Setelah keseimbangannya bubrah karena satu kakinya diamputasi oleh Jinwoo, si raksasa pun menjadi bulan-bulanan ratusan atau mungkin ribuan tentara bayangannya Jinwoo. Saat itulah segerombolan pasukan naga terbang tiba-tiba datang memenuhi langit. Namun karena Jinwoo tidak merasakan hawa keberadaan sang Destruction Monarch, dia yakin sang Raja Naga masih belum mau turun tangan. Sehingga yang perlu Jinwoo lakukan saat ini hanyalah memberinya alasan agar terpaksa keluar untuk menghadapinya secara langsung. Jinwoo lalu membangkitkan jiwa raksasa yang baru saja dia habisi, yang langsung berhasil menangkap salah satu naga yang berseliweran di atasnya. Namun semburan api dari seekor naga yang sepertinya adalah pemimpin komplotan langsung sukses menghancurkan tubuh sang raksasa bayang dalam sekali serang. Hanya karena sukses menghabisi satu tentara bayangannya Jinwoo, si komandan naga langsung berceramah panjang lebar hingga tidak menyadari kalau
kalau posisi Jinwoo saat ini sudah berada di atas kepalanya. Lalu tanpa basa-basi dan meneriakkan nama jurusnya, Jinwoo langsung meluncur memenggal kepala sang komandan naga hanya dengan sekali tebasan saja. Seolah tahu kalau salah satu prajurit terkuatnya sudah dikalahkan, Destruction Monarch terlihat mulai bersemangat untuk menghadapi Jinwoo yang dia rasa sudah semakin kuat. Destruction Monarch kemudian memerintahkan Monarch of Transfiguration untuk tetap stay di tempat guna mempersiapkan serangan kejutan. Sementara Destruction Monarch-nya sendiri terlihat membuka beberapa portal sekaligus dan bersiap untuk turun tangan langsung. Di tempat lain, para tentara militer terlihat berusaha mati-matian untuk menghentikan segerombolan monster hingga para hunter tiba. Namun seperti yang semua orang tahu, peluru senjata api sama sekali tidak mempan di hadapan para monster itu, hingga pembantaian pun tidak bisa terelakkan lagi sampai Thomas Andre datang untuk menghentikan kengerian itu. Meski para monster itu kelihatannya kuat, tetapi di hadapan Thomas Andre mereka bukanlah apa-apa, kecuali Monarch of Iron Body yang ternyata ikut dalam gerombolan tersebut. Karena sudah pernah melihat Thomas Andre kalah telak saat melawan Fangs Monarch, Monarch of Iron Body dengan pedenya bilang dia bisa saja memenggal kepala Thomas Andre bahkan sebelum dia sempat mengedipkan matanya. Namun siapa sangka Thomas Andre tidak datang sendirian. Segerombolan besar pasukan bayangannya Jinwoo yang dipimpin oleh Belion juga ikut menempel di dalam bayangannya, dan mereka semua langsung keluar begitu mendapatkan tantangan dari Monarch of Iron Body. Sadar kalau dirinya sudah masuk jebakan Batman, Monarch of Iron Body berniat langsung melaporkannya kepada Antares sang Destruction Monarch. Tapi niatnya itu tidak bisa dilakukan karena Tusk sudah mengaktifkan sihir penghalang untuk memutus koneksi ke tempat Destruction Monarch. Monarch of Iron Body jelas sangat terkejut karena apa yang Jinwoo lakukan saat ini sangat jauh berbeda dengan pola serangannya Ashborn yang selalu melakukan serangan langsung. Merasa taktik yang Jinwoo lakukan sangat manusiawi sekali, Monarch of Iron Body terlihat sangat marah dan menganggap Jinwoo tidak layak untuk disebut sebagai seorang monarch. Mendengar hal itu, Beru jelas langsung tersulut emosinya. Begitu juga dengan Monarch of Iron Body yang merasa sangat terhina karena seorang prajurit seperti Beru berani menghalangi seorang monarch seperti dirinya. Monarch of Iron Body pun langsung bertransformasi ke mode tempurnya untuk memberi pelajaran kepada para prajurit bayangannya Shadow Monarch. Sementara itu di tempat lain, Jinwoo dan Antares akhirnya berhadapan secara langsung untuk pertama kalinya. Sesaat sebelum duel dimulai, Antares merasa aneh karena koneksinya dengan Monarch of Iron Body tiba-tiba hilang begitu saja. Menurutnya hanya ada dua kemungkinan yang bisa menjelaskan hal itu. Pertama, Monarch of Iron Body berkhianat. Kedua, Shadow Monarch mengisolasinya. Lalu tanpa pidato terlebih dahulu, Antares langsung menyerang Jinwoo menggunakan semburan api dari mulutnya yang membuat jalanan yang dilalui oleh Jinwoo seketika berubah menjadi sungai lava. Sementara Jinwoo bisa menghindari serangan pembuka tersebut dengan melompat terbang menunggangi Kaisel. Begitu posisinya sudah cukup strategis, dia langsung mengeluarkan pasukan naga bayang yang sudah berhasil dia kumpulkan untuk menyerang sang Raja Naga dari angkasa. Di tempat lain, Liu Zigang terlihat berhasil membuat seekor monster raksasa menjadi Lego. Baginya, selama tidak bertarung di tengah lautan seperti sebelumnya, melawan para raksasa itu bukanlah masalah besar. Satu-satunya yang membuatnya merinding adalah ledakan energi sihir yang terjadi akibat bentrokan antara Sun Jinwoo versus Antares yang terjadi beberapa blok dari tempatnya berada. Dengan hanya menggunakan satu tangannya, Antares berhasil menghalau setiap semburan api yang ditembakkan oleh para naga bayangnya Jinwoo. Lalu saat Antares ngedumel soal strategi Jinwoo mengirimkan segepak pasukannya untuk menyergap Monarch of Iron Body yang menurutnya pasti tidak akan ada gunanya, Jinwoo terlihat menciptakan sebuah gate lalu melompat masuk ke dalamnya. Antares yang berpikir kalau Jinwoo pasti sedang berusaha kabur, buru-buru menyusul masuk ke dalam gate yang ternyata tembus ke tempatnya Monarch of Iron Body yang ternyata seluruh pasukannya sudah diekstrak menjadi tentara bayangannya Jinwoo. Monarch of Iron Body-nya sendiri terlihat dalam kondisi yang cukup tragis karena tubuhnya sedang diprateli oleh Beru dan Belion. Namun meski posisinya saat ini sudah sendirian di tengah-tengah tepungan tentara bayangannya Jinwoo, Antares yang sempat memuji strategi yang Jinwoo gunakan akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Dengan menggunakan portal-portal yang dipersiapkan oleh Monarch of Transfiguration, Antares memanggil bala tentara naganya untuk balik menyergap pasukan bayangannya Jinwoo. Antares pikir kemenangan saat ini sudah pasti berada di tangannya. Namun entah kenapa, Jinwoo justru terlihat tersenyum senang. Seolah semua sudah berjalan sesuai dengan rencananya. Begitu pasukan naganya Antares datang, Jinwoo langsung menarik semua tentara bayangannya. Melihat apa yang Jinwoo lakukan, lagi-lagi Antares salah kaprah. Berpikir kalau Jinwoo pasti sudah menyerah setelah melihat pasukan naganya yang begitu gagah. Namun sedetik kemudian, mata Antares langsung melotot begitu tahu kalau Jinwoo bisa menggunakan kemampuan yang dia dapatkan dari runestone-nya naga Kemish.
Moonstone Naga Chemist ternyata memberi Jinwoo kemampuan untuk menggunakan semacam auman naga yang bisa membuat para naga jadi tidak berkutik karena tiba-tiba merasa jatuh dalam jurang keputusasaan. Lalu saat Antares masih terlihat bengong karena rencana jeniusnya sudah gagal lagi, Jinwoo tiba-tiba menghampirinya lalu menyeretnya masuk ke dalam sebuah gate yang tembus ke pulau tempat kastilnya Jinwoo berada. Jinwoo bilang saat ini posisi mereka berada di sisi lain dari tempat yang tadi. Menurut Antares, pertempuran habis-habisan seharusnya lumayan menguntungkan bagi Jinwoo yang memiliki pasukan sebanyak itu. Meskipun itu juga membuat energi sihirnya akan jadi lebih cepat terkuras habis. Tapi Antares pikir memisahkan dirinya sejauh mungkin dengan pasukannya adalah strategi yang luar biasa. Nah, sebelum pertarungan terjadi, Antares sempat mengkritik ukuran kastilnya Jinwoo yang menurutnya terlalu kecil untuk ukuran istana seorang monark. Namun bagi Jinwoo, itu sudah cukup besar untuk dijadikan sebagai bangunan makam bagi sang Destruction Monarch. Antares kemudian berubah ke wujud naganya untuk menjalani duel yang menurutnya akan menjadi ajang adu ketahanan. Apakah dia akan masih mampu bertahan sampai pasukannya berhasil menemukan posisinya. Dan untuk menghadapi sang Raja Naga yang begitu perkasa, Jinwoo pun mengeluarkan kembali seluruh pasukan bayangannya. Pertempuran besar-besaran pecah di seluruh Amerika. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Nyonya Selner yang sedang berduaan dengan Pak Brennan di suatu ruangan yang sepertinya berada di markas besar Biru Hunter Amerika. Menanggapi ekspresi Pak Brennan yang terus-terusan pesimis dari kemarin, Nyonya Selner bilang Sung Jinwoo bukanlah satu-satunya hunter yang sedang bertarung. Para hunter dari seluruh dunia, dari rank S sampai rank S, semuanya sedang bertarung mati-matian menghadapi para monster itu. Meski seorang hunter rank E, kekuatannya hanya sedikit di atas manusia normal, tetapi setidaknya mereka bisa mengalahkan masing-masing satu ekor monster. Hunter rank D mengalahkan 3 monster, Hunter rank C mengalahkan 10 monster, hingga Hunter rank S yang bisa mengalahkan ratusan monster. Namun pada satu titik, masa depan yang cerah akan terlihat berkat perjuangan mereka semua. Di waktu yang sama di Korea, Ketua Jinchul akhirnya mendapatkan laporan dari stafnya kalau Jinwoo sudah berhasil membawa Destruction Monarch ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni yang terletak di Teluk Jepang. Dari sinilah akhirnya terungkap alasan kenapa Jinwoo memilih pulau tersebut sebagai lokasi diselenggarakannya pertempuran puncak. Ternyata saat terjadi Dungeon Break raksasa di Shinjuku, kekuatan sihir yang luar biasa terlepas dan menyelimuti pulau tersebut. Sehingga meski Jinwoo dan Destruction Monarch bertarung habis-habisan di sana, kerusakannya masih bisa diminimalisir. Stafnya kemudian bertanya kepada Ketua Jinchul, apakah mereka perlu mengirim hunter untuk membantu Jinwoo di sana. Tapi karena semua hunter rank S dan top rank hunter Korea saat ini sedang bertempur di Amerika Serikat, siapa kira-kira yang bisa mereka kirim? Gak mungkin dong kalau hunter rank E yang akan mereka kirim ke sana. Lalu dengan ekspresi penuh nostalgia, Ketua Jinchul memberitahu stafnya itu kalau Hunter Sung Jinwoo dulunya adalah seorang Hunter rank A. Jadi faktanya, bahkan seorang Hunter rank A sekalipun bisa menjadi seorang pahlawan juga. Dan Hunter rank A yang menjadi seorang pahlawan itu saat ini sedang memimpin tentara bayangannya untuk mengoploki sang Destruction Monarch. Ketika sang Raja Naga akan menembakkan biju damanya, Belion dengan cekatan membungkam mulutnya menggunakan pedang bangkainya. Setelah biju damanya meledak di mulutnya sendiri, beberapa raksasa bayang langsung memegangi leher panjangnya agar Tusk bisa menjatuhkan sihir koplokan mantapnya untuk membuat tubuh sang Raja Naga tersungkur tiara. Beru dan Grid kemudian langsung melesat maju untuk mengoplok bagian pipi sang naga. Dilanjutkan dengan sambaran petir bertegangan tinggi dari iblis yang sudah nangkring di sela-sela kedua tanduknya. Namun setelah menerima semua serangan itu, sang Raja Naga malahan terlihat tersenyum senang. Selama ini dia pikir menghancurkan musuh dengan pasukan yang begitu besar terasa sangat menyenangkan. Tapi ternyata menghancurkan pasukan besar sendirian rasanya tidak kalah menyenangkan. Sang Raja Naga kemudian bangkit dari rebahan untuk mengumandangkan auman naganya yang langsung membuat semua tentara bayannya Jinwoo tidak bisa bergerak seperti yang sempat Jinwoo lakukan kepada pasukan naganya. Selanjutnya satu semburan api mahadahsyat yang sang Raja Naga hembuskan langsung membuat semua tentara bayangannya Jinwoo musnah seketika. Setelah memperlihatkan kekuatannya yang sangat destruktif itu, Antares kembali ke wujud manusianya untuk melancarkan speak iblis kepada Jinwoo. Antares mengaku jika dia mau, dia bisa saja melawan saat Jinwoo menariknya masuk ke dalam portal. Namun karena simpatik dengan effortnya yang sampai sejauh itu, Antares memutuskan untuk ikut aturan mainnya Jinwoo saja. Sebagai pewaris kekuatan Shadow Monarch, Antares yakin melalui ingatannya Ashborn, Jinwoo pasti sudah tahu kalau musuh mereka yang sesungguhnya adalah para Rulers. Awalnya Antares berencana untuk menghadapi tentara Rulers begitu selesai menghancurkan Jinwoo. Namun setelah
Setelah melihat cara berperang Jinwo yang berbeda dengan Ashborn, Antares seolah melihat kemenangan telak atas para rulers jika Jinwo mau ikut bekerja sama dengannya. Oleh karena itu, Antares menawarkan sebuah MOU, di mana rencananya untuk menghancurkan bumi akan dia batalkan dan membiarkan Jinwo memiliki keseluruhan planet untuk dia kelola, asalkan dia mau membantunya mengalahkan pasukan rulers. Meski tawaran Antares terdengar sangat menggiurkan, tetapi Jinwo yakin itu hanya lip service belaka, karena Antares menawarkan MOU tersebut dengan tatapan mata yang dipenuhi dengan hasrat membunuh yang sangat intens. Jinwo pun lebih memilih untuk melakukan perang puputan daripada terjebak oleh speak iblisnya Antares. Dengan bermacam skill yang dia punyai, Jinwo mencoba menyerang Antares yang sudah kembali ke wujud Raja Naganya. Namun sekedar satu goresan pun sama sekali tidak bisa Jinwo ciptakan di tubuhnya. Sebaliknya, dengan auma naganya, Antares malah bisa mempengaruhi Kaisel untuk melempar jatuh Jinwo dari punggungnya menggunakan kibasan ekornya. Setelah Jinwo terjatuh, Antares langsung menyemburkan nafas apinya untuk melenyapkan Kaisel dan Jinwo sekaligus. Jinwo yang bisa menghindar dengan melompat dan memanjat tubuhnya Antares akhirnya merasakan sendiri kalau sisik naganya Antares ternyata sepanas magma. Jinwo yang hampir kena gepek seperti nyamuk kemudian memanggil 3 naga bayangnya Belion untuk mengeroyok naga Antares. Tapi lagi-lagi meski sama-sama spesies naganya, gigitan dan semburan api dari ketiga naga Belion sama sekali tidak menggoreskan luka di tubuh naga Antares. Jinwo yang merasa kalau serangan-serangan biasa pasti bakalan zonk terus, kemudian berpikir keras untuk menemukan metode agar bisa menembus sisik armornya naga Antares. Nah, ketika memikirkan tentang armor inilah, Jinwo kemudian mendapatkan ide yang sangat out of the box. Di saat yang bersamaan, ketiga naga bayang Belion terlihat sudah berhasil dihancurkan oleh naga Antares. Namun baru sedetik dia berbicara sombong, mata Antares langsung melotot kaget merasakan kekuatan kegelapan yang begitu pekat mulai berkumpul di sekeliling Jinwo. Antares benar-benar tidak paham kalau Jinwo ternyata sedang menyerap kekuatan kegelapan untuk dia jadikan sebagai armor yang jauh lebih besar dan kuat dibandingkan dengan miliknya Destruction Monarch. Yang Antares tahu Shadow Monarch awalnya adalah salah satu dari pecahan cahaya paling terang, sehingga dia yakin Shadow Monarch tidak mungkin memiliki form tersembunyi. Tapi kalau begitu, bagaimana menjelaskan fenomena yang sedang terjadi tepat di depan matanya? Antares benar-benar tidak habis pikir, bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa memanggil kekuatan kematian ke dunia ini. Dan jeng-jeng, Jinwo pun akhirnya sukses membangkitkan wujud Susanoo-nya, sebuah wujud raksasa yang dia rasa memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Melihat wujud barunya Jinwo yang keren abis, naga Antares akhirnya paham kalau selama menjadi manusia, Jinwo pasti sudah berkali-kali berada di ambang kematian demi bisa terus bertahan hidup. Dan itulah yang membuat Ashborn tertarik untuk mewariskan kekuatannya kepada Jinwo. Setelah menyadari hal itu, Antares merasa kalau Jinwo ternyata jauh lebih berbahaya dari apa yang dia pikirkan sebelumnya, sehingga tanpa ragu lagi, Antares bermaksud untuk menyerang Susanoo-nya Jinwo dengan satu semburan api terkuatnya. Tapi siapa sangka tidak hanya ditangkis, serangan terkuatnya itu bisa Jinwo kembalikan kepadanya hanya dengan menggunakan satu tangannya saja. Hal itu tentu saja membuat Antares semakin geram dan langsung menerjang ke arah Jinwo dengan segenap kekuatannya. Dengan wujud barunya, pertarungan antara Jinwo versus Antares akhirnya memasuki babak baru. Jinwo yang sepertinya masih belum terbiasa dengan wujud barunya kelihatan cukup kerepotan menghadapi serangan demi serangan dari sang Raja Naga. Namun setelah satu tangannya dihancurkan, Jinwo akhirnya bisa mengeluarkan sebuah pedang yang kemudian bisa dia gunakan untuk menyerang balik. Dan setelah melihat bagaimana naga Antares menciptakan semacam portal sihir untuk memperbanyak semburan apinya dalam sekali serang, Susanoo-nya Jinwo akhirnya juga bisa menggunakan teknik Deguras versi raksasa. Lalu setelah bentrokan mahadahsyat antara semburan api naga dari langit versus Deguras versi raksasa ke-8 dari bumi ini, wujud Susanoo-nya Jinwo akhirnya berakhir. Jinwo yang sudah kembali ke wujud manusianya lagi kemudian buru-buru diceramahi oleh Antares yang ikut-ikutan kembali ke wujud manusianya juga. Sayangnya mau berapa kali pun Antares mencoba mengspik-spiknya agar mau join, Jinwo tetap saja terus menolaknya. Kali ini dengan tubuh yang diselimuti oleh armor bayannya, Jinwo siap untuk beradu pedang dengan sang Destruction Monarch yang juga ikut-ikutan mengeluarkan sebilah pedang dari telapak tangannya. Sambil terus mengayunkan pedangnya, Destruction Monarch tak henti-hentinya berceramah, yang intinya saat mereka berdua sedang menikmati pertarungan, Monarch of Transfiguration dan pasukan naganya pasti sudah meluluh lantahkan apapun yang ada di depan mereka. Menurutnya saat ini Jinwo mungkin memang raja kematian, tetapi sebagai seorang manusia tetap saja dia tidak akan bisa apa-apa selain takut akan kematian itu sendiri. Sembari mengayunkan pedangnya, Antares terus ngebacot tentang api yang bahkan bisa membakar kematian sampai menjadi abu, semua yang ada di bumi yang akan segera sirna, hingga kemampuan baru Jinwo setelah mewarisi kekuatan Ashborn yang membuatnya kini pasti bisa mendengar suara jeritan yang menggema dari setiap sudut daratan di bumi. Bersamaan dengan bacotannya itu, Antares berhasil membuat satu daggernya Jinwo terlempar ke langit lalu menusuk bagian perut Jinwo dengan pedang besarnya.
Saat Jinwoo dalam posisi berlutut, Antares yang langsung menempelkan ujung pedangnya ke lehernya Jinwoo dengan begitu percaya diri merasa kalau perlawanan Jinwoo kini sudah berakhir. Belum tahu saja dia, satu daggernya Jinwoo yang masih melayang di udara sudah siap untuk meluncur bak roket menembus kepalanya dari atas. Namun karena daggernya tersebut terbuat dari taring naga kemis, tentu saja sang Raja Naga bisa mengantisipasinya dengan mudah. Tapi setidaknya berkat momen tersebut, Jinwoo bisa melompat mundur untuk jaga jarak. Dan seolah mulutnya berubah jadi ceriwis menjelang kematiannya, Antares kembali ngoceh terkait betapa lucunya pertarungan mereka. Yang satu memiliki kekuatan api yang lahir dari kegelapan, sementara yang satunya memiliki kekuatan kegelapan yang lahir dari pecahan cahaya. Lalu keduanya sepakat untuk melancarkan serangan pamungkas untuk mengakhiri pertarungan mereka. Secepat kilat, Jinwoo meluncur ke arah Antares yang sudah bertekad bulat akan mengambil kepala Jinwoo untuk dijadikan sebagai penyemangat bagi para anak buahnya. Saat meluncur itulah, Jinwoo memberi pelajaran fisika kepada Antares kalau terbitnya matahari bisa membuat bayangan jadi semakin pekat. Lalu para komandan pasukan bayangannya Jinwoo serentak muncul kembali untuk mematikan pergerakan Antares yang kelihatannya tidak siap untuk mengantisipasi serangan berjamaah tersebut. Antares yang kini hanya bisa berteriak untuk melampiaskan emosinya seolah melihat Sung Il-hwan, Ashborn, dan Jinwoo secara bersama-sama membacoknya menggunakan dagger milik ayahnya Jinwoo yang seorang wadah dari kekuatan seorang rulers. Bersamaan dengan terbelahnya tubuh Antares, kilatan-kilatan cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di langit di atas kepala mereka. Setelah terkena bacokannya Jinwoo, Antares nyaris tidak percaya melihat bala tentara rulers tiba-tiba muncul di TKP karena sejak kedatangannya ke pulau tersebut, dia sama sekali tidak merasakan keberadaan satu gate pun. Padahal butuh energi yang luar biasa besar untuk bisa terhubung dengan dunianya para rulers. Makanya dia bertanya kepada Jinwoo, bagaimana bisa bala tentara rulers bisa tiba-tiba ada di sana. Antares pikir tujuan Jinwoo membawanya ke pulau terpencil sendirian hanyalah karena dia tidak ingin ada yang mengganggu pertarungan mereka. Tapi ternyata, sejak awal Jinwoo sudah berencana untuk memanfaatkan energi sihir hasil bentrokannya dengan Antares untuk membuka jalan bagi kedatangan pasukan rulers. Antares benar-benar bingung bagaimana caranya Jinwoo bisa berkomunikasi dengan mereka. Setelahnya diketahui kalau Jinwoo memanfaatkan wadah para rulers yang ada di bumi untuk mempersiapkan sebuah gate yang bisa menjadi jalan bagi kedatangan tentara rulers di suatu titik koordinat tertentu. Dengan strategi semacam itu, meski jika akhirnya dirinya kalah dari Antares, tetapi pada akhirnya pertempuran yang pecah di bumi tetap akan dia menangkan. Antares yang mengakui kalau dirinya sudah kalah gara-gara gagal melihat dari sudut pandang makro, akhirnya dipaksa mengaku oleh Jinwoo kalau dialah yang sudah menyuruh Fangs Monarch dan White Flames Monarch untuk menyergap Ashborn. Setelah secara tidak langsung Antares mengakuinya, Jinwoo lalu mengacungkan jari tengahnya sebagai perpanjangan tangan dari Ashborn yang sudah menitipkan pesan mendalam tersebut kepadanya. Antares yang tersulut emosinya langsung berniat membacok Jinwoo dengan pedangnya. Namun niatnya tersebut tidak kesampaian karena bala tentara rulers sudah keburu menghujani tubuhnya dengan tombak mereka. Dan sebelum tubuhnya menghilang sepenuhnya, Antares bersumpah akan menunggu Jinwoo di alam kematian untuk balas dendam. Setelah Antares menghilang, sang rulers mengatakan kalau dia tidak tahu harus berbuat apa sebagai ucapan terima kasihnya kepada Jinwoo. Jinwoo bilang satu-satunya yang dia inginkan adalah agar Cup of Reincarnation digunakan kembali untuk memutar waktu ke 10 tahun yang lalu. Sang rulers kemudian mengingatkan Jinwoo jika Cup of Reincarnation digunakan lagi, maka para monark tidak hanya akan kembali hidup, tetapi mereka juga akan mengingat semua kejadian sebelum mereka mati. Namun keputusan Jinwoo sudah bulat. Ia yakin akan bisa menghandle mereka semua sendirian di celah antar dimensi, sehingga dia meminta para rulers untuk tidak mengirimkan gate dan monster lagi ke bumi setelah waktu diputar mundur. Sang rulers jelas tidak mengerti kenapa Jinwoo mau-maunya memikul beban seberat itu sendirian, padahal sepanjang penggunaan Cup of Reincarnation baru kali ini para monark bisa disapu bersih. Oleh karena Jinwoo ingin menghidupkan kembali semua orang yang tewas sepanjang pertempuran ini, Jinwoo tidak peduli jika semua orang akan melupakan momen bersejarah yang seharusnya bisa menjadi momen di mana dirinya bakalan dikenang selamanya sebagai seorang pahlawan ini. Sang rulers selalu kembali memperingatkan Jinwoo karena Cup of Reincarnation sudah hampir expired, setelah ini mereka tidak akan bisa menggunakannya lagi untuk mengulang waktu. Sehingga jika Jinwoo gagal dengan rencananya itu, maka kehancuran sudah menanti di depan mata. Sementara jika rencananya berjalan sukses, tidak akan ada satu orang pun yang akan mengetahuinya. Namun keputusan Jinwoo sekali lagi sudah bulat, dan sang rulers pun mengakui kalau sifat keras kepalanya Jinwoo itu mengingatkan mereka dengan Ashborn, pendahulunya. Nah, sebelum Cup of Reincarnation akhirnya digunakan kembali, Jinwoo bertanya kepada rulers terkait bagaimana nasib para tentara bayangannya. Sang rulers bilang mereka yang punya kehidupan lain di masa lalu akan menghilang, sementara yang tidak akan tetap menjadi tentara bayangannya. Mendengar penjelasan itu, Jinwoo pun siap jika Cup of Reincarnation akhirnya akan digunakan kembali untuk yang terakhir kalinya.